Pemirsa, bantuan Presiden Republik Indonesia tiba di Aceh. Alat berat dan mobil air bersih siap mempercepat penanganan bencana. Kedatangan bantuan itu menjadi bukti nyata respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung upaya tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Bantuan Presiden Republik Indonesia untuk percepatan penanganan bencana di Provinsi Aceh tiba di Pelabuhan Kerungkeku, Kabupaten Aceh Utara. Bantuan strategis ini diangkut menggunakan kapal Adri 53 dan disambut langsung oleh Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Hadi Susilo bersama jajaran terkait. Kedatangan bantuan ini menjadi bukti nyata respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung upaya tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Bantuan yang tiba meliputi 8 unit kendaraan reverse osmosis untuk pengolahan air bersih, 3 unit eskavator standar, 2 unit eskavator long arm, serta 3 unit bulldozer. Seluruh alat berat dan kendaraan operasional ini akan digunakan untuk pembersihan material pasca bencana, pembukaan akses wilayah, normalisasi sungai, dan penyediaan air bersih bagi warga. Seluruh bantuan ini akan segera digerakkan sesuai kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempercepat normalisasi wilayah serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir melanda ratusan perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter akibat tingginya curah hujan hingga Sungai Cidurian meluap dan membuat debit air terus meningkat. Banjir luapan Sungai Cidurian meluas dan merendam ratusan rumah warga perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian banjir pun bervariasi antara 80 cm hingga 2 meter. Banjir yang terjadi sejak Senin kemarin kian meluas dan merendam sebanyak 222 kepala keluarga mengungsi. Warga terdampak banjir mulai meninggalkan rumahnya masing-masing untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini update sekarang ini airnya makin naik aja. Tadi pagi sempat turun karena hujan lagi, makin gede naik lagi. Ya meluas karena kemarin juga belum selesai ini di jalan saya udah naik lagi. Ya udah makin naik ke jalan lagi, makin meluas gitu. Camat Jayanti mengatakan pihaknya terus berupaya membantu mobilitas masyarakat termasuk membuat dapur umum untuk didistribusikan kepada warga yang terdampak. Kondisi banjir yang belum surut, bahkan justru cenderung agak naik gitu ya. Dari masyarakat kami bersama-sama dengan jajaran kepolisian dan TNI dan masyarakat sekitar ini membuat pos dapur umum untuk masyarakat ya. Jadi karena memang masyarakat sudah tidak bisa lagi beraktivitas di rumah untuk memenuhi kebutuhan makanannya, jadi kami membuat dapur umum. Dan diketahui perumahan Taman Cikande sudah terendam banjir selama 4 hari ini disebabkan tingginya curah hujan yang membuat Sungai Cidurian meluap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah sepanjang aliran Sungai Kendal, Jawa Tengah terendam banjir. Aktivitas warga terganggu lantaran ketinggian air mencapai 70 cm. Hujan yang turun sejak Rabu siang sehingga Kamis dini hari mengakibatkan air Sungai Kendal meluap. Aktivitas warga terganggu lantaran air masuk ke dalam rumah warga dengan ketinggian 70 cm. Menurut masyarakat setempat, banjir sering terjadi setiap kali hujan deras akibat Sungai Kendal meluap. Sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah ikut terendam. Akibatnya aktivitas belajar mengajar siswa diliburkan. Ya emang sih udah langganan banjir setiap tahun. Tapi kalau dibuangnya ke sini semua kan payah ya. Saya nggak bisa jualan, bantuan mana nggak ada pernah sama sekali nggak ada bantuan. Banjir juga menggenangi jalur Pantura Kendal. Akibatnya arus lalu lintas tersendat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.
Pemirsa, intensitas hujan tinggi membuat rumah di 26 desa di Kudus, Jawa Tengah terendam banjir. Akibatnya ratusan orang mengungsi di 4 posko pengungsian. Banjir masih melanda salah satu desa di Kecamatan Jati Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian yang merendam rumah warga semakin meningkat, bahkan ada yang mencapai hampir 1 meter. Meski begitu, sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk dievakuasi ke pengungsian. Banjir ini merendam 18 RT di 5 RW dengan total warga terdampak mencapai 3.500 orang. Saat ini desa sudah menyiapkan lokasi pengungsian dan mendirikan dapur umum. Semuanya sekitar 3.500-an terdampak banjir. Seluruh warga saya sekitar 3.500. Untuk ini, mitigasi bencana Pak, apakah sudah disiapkan dari mulai dapur umum, posko, dan kira-kira titiknya di mana Pak? Titiknya ini pengungsian di Gedung Muslimat Loram Kulon, Mas, Jedes Kapuan sementara. Karena di wilayah kami tidak ada tempat untuk membuat dapur umum maupun untuk tempat pengungsian, semuanya. Data BPBD Kabupaten Kudus menyebutkan saat ini ada 26 desa di 6 kecamatan yang terdampak banjir. Sedikitnya 48.000 jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi saat ini mencapai 164 warga. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim di wilayah Buleleng, Bali menyebabkan terjadinya banjir hingga menggenangi sekolah. Bahkan arus sungai yang sangat deras menyebabkan tembok pembatas dengan sungai roboh. Video amatir merekam hujan deras yang terjadi di wilayah Buleleng, Bali sejak siang hingga sore hari menyebabkan terjadinya banjir. Di wilayah Kecamatan Busumbiu, Buleleng, Bali, SMP Negeri 3 Busumbiu diterjang air deras hingga menyebabkan area sekolah terendam. Ini situasinya ya lagi sedikit dengan ruang kelas. Tak hanya itu, tembok pembatas antara sekolah dan aliran sungai juga ikut tergerus hingga roboh akibat derasnya aliran sungai. Usaha menjebol. Kejadian ini menyebabkan jalan di Batu Menggang, Desa Puncak Sari, Kecamatan Busumbiu juga terputus. Diputus jalannya ke jalan Batu Menggang, Ton. Cuaca ekstrim menyebabkan terjadinya tanah longsor di wilayah ini hingga menyebabkan arus lalu lintas jalur Buleleng Pupuan lumpuh karena material longsor menutupi seluruh badan jalan. Dari Buleleng, Bali, Pande, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa penanganan pasca bencana Sumatera Utara, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bangun sumur galian di Desa Batu Horing, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Setelah sepekan personil Brimob bersama dengan masyarakat membangun sumur galian, akhirnya pada Rabu sore, sumur tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan kepada warga Desa Batu Horing. Banyaknya bebatuan membuat mereka tidak dapat membangun sumur bor dan memilih membuat sumur galian. Hal ini dilakukan atas arahan dan Satbrimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau Isnur guna menunjang kebutuhan air bersih serta membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan selama masa penanganan pasca bencana. Diketahui sumur galian ini dapat memenuhi kebutuhan air sekitar 20 kepala keluarga di wilayah tersebut. Sementara Satuan Brimob Polda Sumut juga membangun sumur bor di Desa Air Tolang, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Pembuatan sumur bor kedua tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak bencana yang mengalami keterbatasan akses air untuk kebutuhan sehari-hari. Rencananya kegiatan serupa akan terus berlanjut di sejumlah lokasi lain yang membutuhkan. Apalagi setelah bencana, memang betul-betul terputus aliran air ke daerah alamat kami ini, Perumahan Jaya Green. Jadi dengan adanya sumur bor yang disumbangkan oleh pihak Polri melalui Brimob, sangat-sangat membantu dan terima kasih.